Leslie harus mendapatkan begitu banyak perlindungan untuk di early ini. Wah berat banget sih Leslie-nya ya. Iya makanya. Tapi dia seenggaknya menangin match up lawan Cloud-nya dulu. Yap. Itu satu. Itu satu. Tapi kalau lu udah mulai ditempel Uranus sama Parsha. Dia pakai Rapture. Raptor dan juga Weapon Master, oke. Kita akan melihat bagaimana pedihnya penetration yang tinggi dari Leslie. Dan one shoot, one kill. So, MPL Arena kita akan menuju ke arah game yang kedua. MPL Arena mana tepuk tangannya? Itu dia semangat yang terus diberikan oleh Rebels dan juga Alter Champs. Alter Champ dan juga Rebels Pak Pulung. Tapi ingat Hai Samor, sosok yang mungkin harus diperhatikan untuk saat ini Pak Pulung. Yap, benar sekali. Sementara Udil masih harus melakukan farmingan di area tengah. Dan juga di tempat yang berbeda antara Leslie dan juga Cloud berada dalam satu landing yang sama dan ini adalah set emblemnya Prof. Wah ini set emblemnya sih lagi dan lagi ya Tenacity. Ya Brave Smith Selalu tetap ya. jadi favorit dan Brave Smith. Tentunya untuk Nino bertahan hidup apalagi posisinya dia bakal melawan Ace Amor yang dimana setiap hitnya bisa akan menimbulkan efek dari Quantum Charge. Dan untuk sekarang Rek dengan Uranus Roamer-nya Itu Revitalize berjalan. Revitalize Israel. Coba lihat itu. Masih sedikit lagi yang Petrisa dan satu hit. First blood. RBL. Berhasil menahan damage setidaknya sedikit. Tapi nampaknya para pasukan dari Alter Ego mereka terkena first blood yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena didapetin Heist Amor. Lihat dia langsung mau fokus ke arah BOD. Dia langsung ke arah Legion Sword kali ini Pak Pulung. Oke. Heist Amor. Sudah level 3 di area tersebut. Audi di tengah bertemu lagi dengan RKT yang tertinggal dari sisi leveling di bawah. Pertempuran antara Arlon dan juga Pakito entah kapan selesainya itu kalau mau kita ikutin. Tapi jujur ya kalau ngomongin soal Rek mainin Uranus. Menurut aku bukannya dia sangat ini ya. Sangat power dengan Uranusnya. Dengan Revitalize. Tapi menurut aku enakan Uranus ini taruh di arah EXP. Mainin landingnya, menangin landingnya, sedangkan dari Arlot ini akan menjadi inisiator tanpa harus rugi ketika Arlot ini tumbang gitu loh Prof. Kalau Ya balik lagi, kalau kita melihat bagaimana keadaan dari Uranus Roamer ini, mungkin kita sedikit bernostalgia Iya. di MPL Indonesia season 8 playoff. Iya. Karena pada saat itu Rek juga memainkan metode yang sama. Bedanya untuk sekarang sejak ada Revitalize berjalan, mungkin kita akan melihat permainan yang berbeda. Lebih power. Memang Nino ini akan kesulitan di dalam landing phase-nya karena kita tahu lawannya adalah Leslie. Dengan Quantum Charge dan dengan penetration yang tinggi. Oke, reward manipulation telah dibuka. Udil mencoba untuk bertahan. Tapi lihat tadi Kars gagal ditumbangkan. Berhasil mendapatkan satu point kill. Audi di sini mencat dari sound point dan Red Revolution. Berhasil membuat Vincent safety di depan sana. Sally Boy dan Medical Boy akan menjadi satu buah korban lagi dari seorang Kars. Tapi ternyata outplay terjadi. Defense judgment udah tidak ada lagi dan akhirnya Decimate lah yang menjadi penentu. Sepersekian detik dimanfaatkan dengan hanya tinggal Decimate saja dan selesailah sudah Kars gagal. Untuk bisa mendapatkan satu keuntungan lebih lewat tumbangnya Martis. Malahan mereka yang kehilangan satu XP land dan ini adalah beberapa itemnya Prof. Kalau kita lihat, Berserker ya biasa Leslie. ya seperti biasa, langsung bahkan di menit yang ketiga tanpa sepatu sama sekali karena balik lagi. Dia punya Quantum Charge untuk movement speed-nya. Yap. Tapi kalau kita lihat kebalikannya, Nino membuat Swift Crossbow terlebih dahulu. Yang dimana untuk sekarang berarti mau tidak mau dia akan lebih lama menggapai satu body menahan sword. Betul. Dan ini akan sedikit scaling, bahkan menuju ke arah late game. Berarti kita akan melihat permainan 4-1 mungkin ketika mulai masuk mid game. Buset itu Oke. gocekan boleh-boleh itu. Lionel Auditezi itu. Alright, masih dengan hal yang sama. 2 berbanding 4 kali ini. Dan bahkan Revolution. Mereka mencoba untuk menyelesaikan jungle terlebih dahulu. Sally Boy nampaknya sedikit terlambat. Tapi informasi yang diberikan adalah tidak ada retribution yang terpakai. Untuk sekarang yang bisa dilakukan oleh Nino adalah gimana caranya dia bisa mainin dua laning kalau menurut gua. Dan gimana caranya dari seorang Udil ini bisa mainin rotasi U-Mix. Kalau gitu, siapa yang bakal dikorbankan? Ini korbankan Berarti mau nggak mau Pai sama Udil. Iya, maka dia harus pakai rotasi U-Mix. Kalau begitu ya ini dia. Apakah Alter Ego akan mencoba untuk menekan XP-nya yaitu adalah Kars. Karena Kars adalah satu-satunya celah agar nanti mereka bisa memanfaatkan pick off di arah early game. Oke, regenerasi yang Berhasil. sangat kencang. Membuat Rek berhasil bertahan. Defense Judgment telah diberikan informasi tidak ada. Tapi itu agak cukup berbahaya ketika Sally Boy dan Miracle Boy harusnya mendapatkan keuntungan tidak ada retribution. Samor bakal coba dipaksa. Retribution telah dikeluarkan. Bakal coba dipaksa. Tapi lihat Decimate-nya kali ini belum dikeluarkan. Masih bertahan dan gagal.
Isamor still survive in the top lane. Seliboy yang makan sekarang Maul mundur ke arah belakang. Dan bahkan ini membuat Rebellion mendapatkan 1 point kill dari seorang Seliboy. No retribution power ketika Turtle telah muncul, Profesor. Wah, Karsnya pun berhasil melakukan sebuah aksi di mana di Risha. Ini ada game pause terlebih dahulu. Anyway, itu camouflage. Yap. Pas banget. Apakah pas ini akan banget menjadi ya? one shot terakhir untuk sosok Leslie nantinya menuju ke arah Uranus. Tapi gini Profesor, kita ngomongin tadi. Menurut gua decision yang dilakukan Seliboy agak kurang wise. Kenapa? Ketika dia tahu retribution udah dipakai untuk Rek. Dia tidak ada power retribution dari Vincent. Seliboy bisa dapetin Turtle. Oke. Tapi dia fokus ke arah Hesamor. Memang tidak salah untuk bisa menumbangkan Gold laner. Karena Tapi- itu poin penting kan. Tapi powernya dia punya flicker. Dan sekarang ketika dengan invite 5 versus 5 di arah top lane. Yang rugi adalah teman-teman dari Alter Ego. Yes, Alter Ego bener-bener dibuat rugi dengan tidak adanya seorang Seliboy untuk Dan Turtle kali ini. Ini gimana cara untuk menghentikan Leslie-nya akan menjadi sebuah PR juga bagi Alter Ego. Karena mau bagaimanapun caranya di posisi early game udah punya Berserker's Fury. Weapon Master juga 5% akan meningkat ya kan. Jadi mau tidak mau Leslie-nya benar-benar pegang kendali early game. Gak cuma mid game loh. Plus tadi Itu tahu. penggunaan dari Master of Camouflage-nya luar biasa sekali di Pas dalam outer banget. turret itu. Decimet mau kemana? 4 pasif. Yap. Itu dia. Teknik 4 pasif yang selalu mungkin diperlihatkan dan Marshall sudah menandakan bahwa game akan berlanjut. Sehingga kita akan menuju ke Land of Dawn kembali sepertinya. Oke, terima kasih Marshall karena sesaat lagi kita akan langsung menyaksikan pertandingan lanjutan antara Rebellion versus Alter Ego dan Uranus tumbang. Marshall, tunjukkan pesonamu sekarang. Wah, itu Isamor free banget loh. Andai dia masih punya satu ultimate snap, tapi lagi dan lagi Kars. Kars belum pulang. Kars masih ngecamp di area tersebut. Alright, dan bahkan kita lihat di sini Alter Ego berada di posisi yang terpuruk dengan ada 3.000 gold yang mereka miliki. Dan Pai benar-benar coba untuk menyelamatkan Seliboy dengan mencoba melakukan sedikit pengawalan. Dan Rek akan bertukar posisi dengan Pai. Ini sadar nggak sadar, ini dilakukan 2 kali secara berturut-turut. 2 game yang berbeda. Rek akan dikasih hero atau mungkin Rek akan dikasih main di area EXP lane terus. Sedangkan kalau dari posisinya, dari Arlot akan coba mengcover pergerakan dari seorang Nino. Yang notabene-nya bakal sangat untung ketika Final Slash bisa mendapatkan seorang Leslie. No flicker for this time. Iya, tapi masalah No flicker utamanya for this adalah time. Arlot dari Pai juga akan sangat terancam ketika nanti ada efek Master of Camouflage yang begitu pedih dari Hesamor karena dia bakal no target nantinya. Alright, bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Auditisi tidak cukup bertahan di depan sana membuat para pasukan dari Rebellion mereka harus melepaskan turret di arah full plate. Tapi Seliboy dan Medical Boy dipecah di start point. Seliboy menjadi korban keganasan dari Rebellion terseruduk oleh tanduk dari sang banteng. Membuat Rebellion berhasil mendapatkan 2 point kill. Killing spree Israel Kars kali ini mengamuk Pak Pulung. Yap, itu dia. Auditisi, andai tadi Decimet-nya full damage-nya masuk ke dalam satu saja tersebut. Akan ada cerita yang berbeda, namun barusan coba lihat Rising duetnya. Di cancel begitu saja lejap. Outer turret hilang. Wah, Tinju dibalas Pak Wan. ini knockout strike yang mungkin tidak diduga-duga oleh Nino, apalagi dia sudah menggunakan sprintnya. Dan Hesamor memenangkan match up gold lane tanpa dia benar-benar terpick off sama sekali. 3-0-3 di menit yang ke-7. Ini bakal benar-benar jadi snowball Rebellion Zion yang kejam banget. Apalagi lihat levelnya, udah ada 3 perbedaan level. Lihat, Auditisi kali ini dikembalikan posisinya Rek yang recall dibalas oleh Auditisi nampaknya Pak Pulung. Ada aksi balas. Oh, Isamor dapetin 2 objektif free banget. free udah. dan bahkan Nino nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Nino masuk lebih dalam, rugi benar. Ini udah kacau banget damage-nya ya. Dengan ada perbedaan yang mungkin sudah terlihat. Belum lagi dari item lagi Vincent. Free farming. Bebas banget. Tidak ada hambatan. Coba lihat monster jungle. Ada satu lagi orange buff. Semuanya bisa dilumat habis tanpa ada gangguan yang berarti. Objektif lagi lihat 3. Makanya Perfect itu dia. Turtle. Perfect Turtle, turret juga udah mulai dimakan. Dan ini winning condition dari Rebellion Zion adalah Auditisi tetap menarik selain Rek. Itu dia poin terpentingnya. Selama Auditisi memanfaatkan Divine Judgment-nya, entah menuju ke arah Seliboy, entah menuju ke arah Pai, itu udah untung. Tapi kalau dia Divine Judgment-nya ke arah Rek, Auditisi akan rugi. Kebalikannya Alter Ego, winning condition mereka, wah kayaknya perlu banyak hal sih. Kayaknya perlu banyak blunder yang dilakukan dari Rebellion Zion. Tapi lihat dari tadi Rebellion Zion
Tidak ada blunder sama sekali. One shoot, one One kill. Gak bisa berhasil lagi Rek dengan metode seperti itu. Udah berkali-kali gagal. Dia harus menemukan lagi metode baru. Untuk memancing dan juga mengeluarkan soft skill yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Sion. Udah gak efektif lagi loh. Itu kalau kesodok sih kelar. Dan sekarang kalau misalnya aku lihat ya, ini dari Alter Ego mereka kesulitan untuk split push 1. Mereka kesulitan untuk dapetin Heist Armor 2. Winning condition yang dia miliki sekarang adalah gimana caranya 2 split push. Mau tidak mau Profesor KB. Dan mungkin split push yang tidak terlalu power di tangan dari Alter Ego, satu playernya akan coba harus di cover. Nah itu dia. Oleh Udil mungkin menurut aku. Tapi masalah utamanya lagi, lihat Kars. Dia langsung bikin ke arah Hunter Strike aja. Dia nggak mau bikin ke arah Bloodlust Axe karena dia nggak mau bermain secara pasif. Dia mau proaktif, dia mau men-shutdown Udil karena dia bakal bermain flanking dari awal. Itu dia flanking yang harus diperhatikan. Karena salah satu hero ini, Pak Wito, adalah hero flanking yang sangat enak menurut gua. Dia bisa masuk dari samping, dia bisa masuk dari belakang. Notabene-nya Eve juga di tangan Trello. Jadi dipecat setelah dikeluarkan. Fokus pertama ke satu point kill. Pai akan menjadi satu buah korban keganasan dari para pasukan Rebellion Sion. Lihat Rebellion Sion mereka mengamuk dengan menyeruduk siapapun yang menghalangi jalannya. Dan bener nggak, winning condition dari Rebellion Sion, tarik siapapun selain Rek. Yes. Udah, karena apa? Karena balik lagi, dengan Revitalize mungkin mereka masih mampu untuk bertahan dari Reknya itu sendiri dengan Uranus. Tapi kalau Pai sendirian ditarik, dia bakal di all in. Dia bakal dimaksimalkan dari segi critical chance-nya yang dimiliki Heist Armor. Dan ditambah dengan Vincent sekarang memiliki satu buah Malefic Roar. Wah, ini kayaknya udah bakal bener-bener kemakan siapapun yang bakal ditarik sama Audit Easy. Tapi Gak ada lebih ke arah gangguan lagi ya. Nino sih yang bakal di ejam-ejam sih Pak Bolong. Nino juga dari tadi kan untungnya Nino sejauh ini juga nggak selalu menjadi satu daftar pencarian orang yang emang benar-benar utama banget gitu loh. Dan dia pun masih bisa menggocek itu semua, masih bisa melakukan farmingan sedikit demi sedikit, masih bisa mempertahankan stacknya. Cuman untuk melakukan sebuah team fight di mana mereka selalu diculik, ini yang selalu di-deny loh. Ini yang selalu di-cancel oleh beberapa pemain yang dibikin oleh Rebellion Sion. Selalu ada tarikan terlebih dahulu, mereka kekurangan kuantitas, berarti tidak akan ada team fight, malah mereka yang akan semakin kehilangan player. Dan barusan coba lihat. Iya, tas dari Audit sih kali ini. Benar-benar menggetarkan para pasukan dari Alter Ego, Pak Bolo. Benar-benar gimana lagi. Semakin sulit coba lihat. Tiap mereka mau melakukan sebuah team fight gak bisa. Mereka keculik, iya. Area defensifnya semakin kecil, makin. Tuh lihat. Pilihan yang baik gak ada lagi sekarang untuk Alter Ego. Untuk memancing bagaimana source skill keluar, malah mereka yang sekarang benar-benar hilang. Oke, di adjustment setelah terlihat posisinya. Tapi Audit Easy nggak mau memaksanya. Dia lebih memilih untuk mendapatkan clear di arah mid lane. Cancel Gaming masih bertahan. Tidak mau terlalu terburu-buru Rebellion Sion. Sang banteng, dia pengen nyeruduk tapi pulang bawa korban. Wah, pulang bawa korban. Ya karena balik lagi sih, kalau misalkan Audit Easy mengeluarkan Divine Judgment tapi ternyata tidak tumbang targetnya. Itu bisa dibalikin. Itu bisa dibalikin, apalagi kita tahu ada Final Slash sekarang, ada Feather Air Strike, ada Blazing Duet. Jangan lupakan bahwa Blazing Duet dari Cloud itu bisa bermain front to back. Yes. Sehingga hero-hero tebal di lini depan, Audit Easy, Kars, bahkan Vincent sekalipun pasti bakal menerima damage yang sangat amat tinggi. Tapi buat sekarang lagi dan lagi, Uranus Roamer sepertinya bakal benar-benar kesulitan untuk menemukan jawabannya. Karena dari tadi kita tidak melihat bagaimana impactful counterplay dari Alter Ego Esports. Sejauh ini 11 menit masih 1 point kill saja. Oke, 1 point kill. Dan 11.000 difference goal. Di bawah menit 12 tadi hitungannya. Nah, hampir loh perbandingannya 1000 loh. 1000 per menit. 1000 per menit sekarang. Perbandingan dari goal difference 1000. 1000 di Mobile Legends itu udah kaya banget menurut aku. Yap. Beda 1000 gold semenit. In overall, wah kacau itu. Udah mulai berasa. Cuman masalah sekarang kalau perbedaan segini, ini rasanya gimana Pak? 40.900 berbanding dengan 28.000. Namun ada Immortal yang pecah rank. Lagi dan lagi seperti apa yang udah kita sebutkan dari tadi. Metode seperti ini memancing keributan, memancing untuk soul skill dikeluarkan. Udah gak efektif lagi, rank udah gak kuat nampung. Itu dia makanya kita belum menemukan bagaimana jawabannya tadi. Ditambah Audit Easy belum Divine Judgment. Dan lihat 30 detik sebelum Lord tadi Rek tumbang. Artinya ini bakal jadi free Lord untuk teman-teman dari Rebellion Sion. Free Lord ketika tidak ada rek, walaupun ada rek menurut aku tetap menjadi free lord sih Prof. Karena siapapun yang masuk di menit ke-12 dengan 12.000 gold difference kali ini, udah aku pastikan setebal-tebalnya Pai atau rek itu bakal tumbang juga. Iya, Ais level 14. Memang harus dilepasin Lord ini. Lord ini tuh gak bisa. Iya, Jadi iya. winning conditionnya gimana sekarang Alter Ego, mereka bisa tuker rek
sama yang lainnya. Tuker rank. Bukan mereka yang gimana caranya mereka bertahan dengan 5 orangnya, tapi nggak bisa. Menurut gua mereka mau gak mau tetap akan ada korban, tapi setidaknya korban itu rank. Tuh coba tadi lihat true damage yang udah keluar 1935, lu mau? Itu tahun lo lahir 1935 ya. Saya Nah, tahu. ini masalah utamanya adalah kalau misalkan ini Legion Sword dari sosok Ice Armor, kemungkinan besar berarti dia akan memainkan Malefic. 2 Blade of Despair Atau Malefic. atau Malefic sekalipun. Tapi kayaknya nggak Malefic, nggak mungkin. Nggak, kayak Buat apa? dua Nggak BOD guna. Ya, dua Blade of Despair kayaknya lebih kejam. Iya, Ya. lebih 5% dari Iya. Weapon Master dan Lebih itu yang jahat, mungkin Pak. akan dimanfaatkan. Tapi Kalau kalau masuk- kita lihat dari Cars dia Oracle dibandingkan dengan dia memilih Immortality, dia milih untuk manfaatin Spell Flame terlebih dahulu. Atau enggak Profesor lebih jahat lagi kalau dia mainnya si Halberd. Si Halberd juga oke. Terus dia mau solo pick off rank. Wah. Wah itu lebih ngeri, tapi lihat Cars. Masuk terlalu dalam bersama dengan Lord yang bergerak. Para pasukan dari Revelation. Mereka langsung ada teriakan habisin dari seorang Rebels. Bisa mencoba untuk menarik. Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan Biscuit. Tapi Sally Boy masih bertahan, lihat Final Slash. Menangkan seorang Cars. Tidak bisa memberikan DPS yang cukup banyak. Rank mencoba untuk memancing. Samur kali ini tidak bisa lagi didapatkan dan double kill. Ini bencana. Sampai Tank Biru menyeruduk Alter Ego dan membubarkan mereka. Membawa game ini menuju ke arah game yang ketiga. Wow, hanya ada 1 poin kah barusan? Hanya ada 1 poin yang diberikan untuk Alter Ego. Di 1 poin di game yang doang. kedua, di game yang kedua hanya ada 1 poin untuk mereka. Dan itu makanya aku bilang bahwa